Selamat datang di Kampung Bali, sebuah gapura yang megah sangat jelas terlihat di arah sisi barat jalan, bermotif perpaduan stil Jawa dan Bali. Perjalanan kali ini kami mencoba menelisik ke perkampungan Kampung Bali. Namun sebelum menonton video selanjutnya, bagi yang belum subscribe channel Deato, dimohon untuk subscribe supaya channel ini berkembang dan mendapatkan notifikasi dari channel Deato. Terima kasih. Nampak dari kejauhan jelas terlihat di sisi kiri dan kanan jalan berjejer penjor yang menghiasi perjalanan kami kali ini di Desa Patoman. Desa Patoman terletak di timur laut dari Kota Banyuwangi, di Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi. Berjarak sekitar 22 km dari pusat Kota Banyuwangi, dan berjarak sekitar 1 km dari Bandara Banyuwangi. Desa Patoman merupakan bagian Kecamatan Rogo Jampi, kemudian mengalami pemekaran pada tanggal 9 Januari tahun 2017 dan Patoman saat ini sudah masuk ke dalam wilayah Kecamatan Blimbing Sari. Dan sepanjang perjalanan kami kali ini, kami seakan dibawa ke Pulau Dewata Bali, karena nampak terlihat jelas bangunan suci yang berdampingan dengan sebuah penjor, dan pertanda hari suci Galungan akan tiba. Dan beberapa bulan yang lalu Desa Patoman juga dijuluki sebagai Kampung Pancasila. Keunikan yang ada di Kampung Bali terdapat 5 bahasa yang digunakan oleh warga sekitar, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Madura dan bahasa Osing yang menjadi ciri khas Kampung Pancasila. Motif atau stil dari bangunan sanggah atau merajan sebelah rumah warga nampak terlihat bercorak sos atau menggunakan batu padas dari Karangasem. Begitu juga nampak dari kejauhan motif corak ukiran kayunya nampak stil Bali. Nampak terlihat begitu asri sepanjang perjalanan. Mata kita dimanjakan oleh tanaman bunga. Sebab umat Hindu tidak terlepas dari yang namanya bunga, karena dipergunakan sebagai prasarana pelengkap persembayangan di merajan masing-masing atau pura. Secara geografis, Dusun Patoman tengah dihuni sekitar 800 kepala keluarga beragama Hindu Bali. Hubungan sosial antar warga tergolong sangat harmonis dan rukun meski di dalamnya terdapat perbedaan keyakinan dan adat istiadat yang sangat mendasar. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Desa Patoman adalah petani, namun tidak sedikit juga yang menjadi pengusaha dan merantau keluar kota. Sepanjang jalan mata kita dimanjakan dengan hijaunya tanaman yang menghiasi di sisi kiri kanan jalan. Kali ini kita berjalan menuju ke arah barat dan di depan nampak sebuah bangunan suci dan di sisi barat nampak bangunan yang disebut Balai Gong. Terkadang umat menggunakan untuk rapat banjar dan sebagai balai kesenian di mana juga digunakan untuk belajar menari oleh anak-anak. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat menuju pura Desa Adat Patoman, di sisi pojok nampak bangunan suci di bawah pohon beringin yang cukup besar dan rindang terdapat bangunan pelinggi suci yang disebut Pura Beji, digunakan oleh umat saat ada kegiatan upacara adat. Setelah dari Pura Beji yang berada di sisi pojok, kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat menuju ke Pura Puseh Desa yang berjarak sekitar 500 meter. Di sepanjang perjalanan nampak penjor menghiasi perjalanan kami kali ini. Setelah menelusuri sepanjang perjalanan di jalan dusun desa yang ada di Dusun Patoman,
kita hampir tidak percaya bahwa kita saat ini sedang berada di ujung paling timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi. Kebanyakan orang menyebutnya sebagai Kota Gandrung, terkadang juga dijuluki Bumi Blambangan. Nampak bangunan pura yang berada di sisi sebelah barat jalan hampir kita dibuat tidak percaya bahwa kali ini kami berada di Pulau Jawa. Kita seakan dibawa ke nuansa Pulau Bali. Dan Dusun Patoman layak dinobatkan sebagai miniatur Bali yang ada di Bumi Blambangan. Keesokan harinya, tepatnya hari Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022 umat merayakan Hari Raya Galungan. Umat di Patoman melaksanakan Hari Raya di masing-masing merajan atau tempat suci di masing-masing rumah. Umat juga membawa banteng ke tempat suci atau Pura Kayangan 3 bahkan di Pelinggi Bale Gong dan juga di Pura Beji. Di sore harinya umat datang memadati Pura Puseh Desa untuk melaksanakan persembahyangan bersama-sama, setelah seharian melaksanakan upacara di masing-masing merajan. Oleh Kiai Adat Desa Patoman, kepada Bapak dipersilahkan. Hadiah yang empat silaturahmi yang artinya bahwa artinya keturunan dapat bahkan saja dan dimana saja terjadi kemunduran dalam pelaksanaan ajaran-ajaran kebenaran dan meningkatnya hal-hal yang bukan ajaran kebenaran, maka pada waktu itu aku sendiri akan menjelma ke dunia ini. Bapak-bapak itu yang dihormati, dalam kesempatan ini nanti untuk diskusi sedikit dari Hari Raya Galungan, maka sedikit saya sampaikan bagaimana sebenarnya Galungan yang kita laksanakan ini, sejarah dan maknanya. Sejarah dan maknanya. Barangkali Bapak Ibu sampaikan sejarahnya, maknanya, tetapi tidak ada salahnya kalau kita mengingat kembali sejarah Galungan ini. Kok sampai ada Galungan? Itu bagaimana sih sejarahnya? Ya? Sejarahnya adalah dimulai di abad
Setelah umat mendapatkan sambutan dari klien adat Desa Patoman dan Dharma Wacana oleh Parisada Desa, setelah selesai persembahyangan umat saling bersalaman satu sama yang lain untuk saling meminta maaf. Hal ini rutin dilakukan oleh umat yang ada di Desa Patoman. Kita pada petang ini, pada saat Hari Raya Galungan yang jatuh pada tahun 2022 ini, seluruh masyarakat Patoman, Kecamatan Belimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, seperti biasanya, seperti tahun-tahun yang lalu, setiap Galungan melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Pusah Desa Patoman di desa ini. Persembahyangan diikuti oleh semua, baik itu para pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan semua lapisan masyarakat. Esensinya adalah untuk mengenang kembali makna demi makna setiap hari raya, termasuk Galungan pada kesempatan ini, di mana Galungan seperti semua kita ketahui bahwa filosofi Galungan yang berdasarkan sejarah adalah dimulai pada abad ke-8 semenjak Raja Maya Danawa dikalahkan oleh pemangku Sangkul Putih pada abad ke-8 itu, karena Raja Danawa begitu raja yang kejam, raksasa, yang tidak boleh kita menyembah para dewa tetapi harus beliau yang kita sembah. Maka berdasarkan kekuatan tapa brata pemangku Sangkul Putih dengan dibantu oleh Dewa Indra dapat mengalahkan Raja Maya Danawa pada waktu itu. Maka semenjak itu pada setiap bulan Rabu Kliwon umat Hindu melaksanakan Hari Raya Galungan sebagai kemenangan Dharma dari Adharma. Filosofi yang ada di Hari Raya Galungan itu tentu saja harus kita gali dan kita kembangkan, kita sebarluaskan, sehingga Hindu yang memang banyak simbol dari setiap pelaksanaan upacaranya bukan hanya sekedar simbol,
dipahami. Tetapi makna di balik simbol-simbol itu ternyata ketika kita pahami sangat luar biasa sekali, mengena di setiap hati sanubari masyarakat Hindu dimanapun berada. Seperti Hari Raya Galungan, dimulai dari Sugihan Jawa memiliki makna membersihkan Jabe di luar buana agung, makrokosmos. Kita bersihkan semuanya. Simbolnya membersihkan tempat suci, membersihkan di luar tubuh kita. Kemudian Sugihan Bali balik ke dalam, membersihkan ke dalam mikrokosmos. Kalau tadi makrokosmos, mikrokosmos. Kemudian besoknya kita melaksanakan penyekeban. Penyekeban mengandung makna nyekep indria-indria yang ada di setiap umat Hindu. Simbolnya tentu saja adalah penyekeban buah-buahan, pisang dan lain sebagainya. Selanjutnya diikuti dengan penyajian. Penyajian simbolnya membuat jaje, tetapi esensi sebenarnya adalah di sana harus mengikrarkan niat pangsaja-sajaan, gitu. Mengikrarkan niat agar betul-betul kita menang selalu dalam kehidupan ini. Dharma kita unggulkan, kita kedepankan daripada adharma. Setelah itu kemudian penampahan pada hari Selasa. Penampahan simbolnya adalah membunuh, memotong hewan, memotong ayam, mungkin yang lainnya. Itu adalah simbol-simbol, dan simbol itu sangat diperlukan di dalam memantapkan setiap aktivitas keagamaan. Tetapi esensi yang harus juga tidak kalah pentingnya yang kita harus terus kembangkan adalah pada saat hari Selasa penampahan itu sebenarnya membunuh sifat-sifat kebinatangan pada diri kita, pada diri setiap manusia. Kalau semuanya dilaksanakan, mulai dari mengikat indria, nyekep, kemudian niat kita ikrarkan, kemudian penampahan membunuh sifat-sifat binatang, maka esok harinya pada saat pas hari Rabu Kliwon Wuku Dungulan, seluruh umat Hindu merayakan kemenangan, yaitu merayakan Galungan yang artinya memang menang. Kami berkaitan dengan pelaksanaan perayaan Hari Raya Galungan yang jatuh pada hari Rabu Kliwon Wuku Dungulan bulan Juni tahun 1222 ini. Kebiasaan-kebiasaan yang kami laksanakan untuk melaksanakan upacara kegiatan Hari Raya Galungan, setelah kita melaksanakan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau leluhur kita di sanggah merajan kita masing-masing, maka pelaksanaan upacara selanjutnya sembayangan bersama kita lakukan di Pura Puseh yang sangat kita cintai ini. Adapun pelaksanaannya adalah persembayangan bersama yang dilanjutkan oleh kita semua, oleh umat Banjar semua, mengadakan sila krama istilahnya, saling memaafkan apabila ada kesalahan dari masing-masing umat. Karena perjalanan manusia hidup tidak luput dari suatu kesalahan. Oleh sebab itu, pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang sangat suci ini, kita saling memaafkan apabila ada kesalahan di masing-masing kita. Baik kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin kita, baik kesalahan yang dilakukan oleh umat kita, maka pada hari ini, hari yang sangat berbahagia ini, kita saling memaafkan apabila ada kesalahan dari masing-masing kita. Mungkin itu sekedar yang perlu saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dengan meningkatkan seradah kita setiap hari. Demi perjalanan hidup kita setiap hari lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tiang Sinep Paramusanti, Om Santi.